Saya memberikan motivasi awal dari salah satu kitab ini sebelum kita masuk kepada babnya dan sebelum masuk kepada buku ini, maka saya ingin memotivasi awal. Apa yang harus kita pahami dari penyampaian para ulama niki? Ternyata pemahaman ini kemudian diringkas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini masyhur. Masyhur niku napa? Sering mireng nggih niki ayat niki. Tapi ketika mendengar ayat ini, kira-kira ada dalam hati kita itu berpikir apa? Kenapa? Harusnya ketika kita kemudian mengkaji satu ayat, ada kesimpulan yang untuk menjadi amalan kita. Kalau kita belajar satu ayat, dua ayat, nggak ada kesimpulan dalam akhir pemahaman kita, akhirnya tidak ada amalan. Maka ayat ini akan menjadi awal pembuka di kesempatan ini, kemudian dan ayat ini pun akan menjadi penutup di kesempatan ini. Saya sampaikan satu ayat menjadi motivasi dan dua kisah sekaligus menjadi motivasi di dalam menuntut ilmu kita. Pinten seayat kali cerita kali. Wong sepuh-sepuh yang ceritani mawon pun seneng. Boten usah sing dhuwur-dhuwur dalil toke bingung malah. Sing penting enten ayat ceritani mawon. Insyaallah seneng. Ayat ini kalau kita lihat ditafsiri oleh para ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat. Kenapa kemudian arahnya ada tauhid, ada iman, kemudian ada syariah, ada ilmu, kemudian ada adab. Empat hal ini harus ada. Ketika empat hal ini ada dalam diri seseorang, Allah akan angkat derajat seseorang itu. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman itu siapa? Ada adab, ada di bawahnya tadi. Jadi ada amanu minkum di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dihadirkan ilmu atau mau menuntut ilmu, itu Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Maka para ahli tafsir kemudian menjelaskan, termasuk Imam Ibnu Abbas, ahli tafsir ini, anak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yarfa'illah itu yarfa'ul ulama minkum, orang-orang yang mau belajar ilmu ataupun orang-orang disebut ulama ahlul ilmi itu akan diangkat derajatnya ya di atas orang-orang yang beriman yang tidak mau belajar ilmu. Ini contohnya pun nih itu yang sing gak iman nih biasa mawon iman tapi ora tahu, nggak pernah menuntut ilmu, males niki. Ini orang yang beriman tapi rajin menuntut ilmu. Dua ini. Orang yang beriman saja yang tidak mau menuntut ilmu dan orang yang beriman tapi rajin menuntut ilmu, derajatnya lebih tinggi orang yang beriman yang mau menuntut ilmu. Berapa derajatnya? Maka dilanjutkan oleh beliau. Apa itu derajatnya? Ibnu Abbas jelaskan, darajatul ulama fauqal mu'minin bisab'i mi'ati darajat. 700 derajat. Ini wong sing beriman biasa niki ingkang sing beriman sregep
menuntut ilmu derajatnya itu di atasnya 700 derajat. Mabaina darajata ini antara untuk menuju derajat yang pertama ke derajat yang kedua itu jaraknya bi khamsumi'ati amin, perjalanan riyin 500 tahun. Jadi ini orang beriman biasa mawon niki derajate niki nek setunggal niki 700. Kangge nuju derajat pertama ke derajat kedua, orang yang beriman sing boten rajin nuntut ilmu dengan orang yang beriman yang rajin nuntut ilmu, untuk menuju derajat yang pertama saja harus melakukan perjalanan 500 tahun. Pripun niku? Tapi yang pun sombong, berarti nyong dia ya, nyonggal. Yang pun sombong. Memang wong kaya gue setitik ya. Ya ampun, mboten usah ngaku-ngaku. Tembe kados niki mawon tembe rajin ngaji mawon pun ngaku-ngaku nggih. Kepripun? Batin. Gimana? Dibahas mangke teng mriki. Jadi di sini dibahas sebenarnya semat pengakuannya kayak apa? Lah yo nanti ada ciri-ciri dan tandanya. Batin tok nggih, teng batin nggih. Sing sombong niku batin napa sombong, makna sombong niku terus pundi kan? Wah. Niki tembe kados ngeten manahe. Teng manah nggih. Ya itu hukumnya kayak apa? Nanti insyaallah saya jawab ya, karena materinya nanti ini biar anak nih materinya. Maka saking pentingnya dan saking tingginya derajatnya orang yang beriman, maka janji Allah dan janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah bagi orang yang mau datang menuntut ilmu itu janjinya sangat besar. Kalau pendet kisah setunggal riyin, saderengipun kita lajengaken. Ada satu kisah yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'lawi Al-Husaini. Beliau menulis satu kitab judulnya Al-Manhaj As-Sawi. Jadi kisah ini ditulis di dalam kitab Manhaj As-Sawi. Penulis mu'alif itu Habib Zain bin Ibrahim. Apa? Habib Zain bin Ibrahim. Sebenarnya kisah ini untuk menutup, saya punya bukunya, pasal yang ketiga yang terdapat di dalam bab yang keempat di buku itu. Yang pasal itu berjudul Al-Harti ala Mujalasatil Ulama Wassalihin wa Ikramihim. Jadi artinya itu tentang pentingnya bermujalasah, duduk bersama orang-orang alim. Alim benten kali abid. Kan enten wong alim, wasok ngalim, ngeten nggih. Enten alim kali ahli ibadah niku benten. Pentingnya bermujalasah bermajelis niki bersama orang-orang alim dan kemudian dan orang-orang solihin dan memuliakannya. Ini dijelaskan di dalam kitab Manhaj As-Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim. Ini pun jelasakan suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghisap salah satu hambanya, hitung-hitungan, dihitung dosa-dosane kali pahalane, amal saene, antara keburukan dan amal saene pun dihitung, berhitung, ditimbang, ternyata ya banyak amal keburukannya. Amal keburukannya kata. Nek kula lan panjenengan sedaya sederenge ditimbang niki nang Gusti Allah, kinten-kinten nimbang awake piyambak niki dosane kali amal saene kathah pundi.
Kata dosane ya dong-donge ampun lah dong. Iki kata dosane. Nah, orang kemudian yang ini banyak sekali dosanya sama Allah sudah masukkan neraka saja. Tapi setelah masuk neraka, Allah menyampaikan malaikat Jibril kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, susul kayak wong sing dilebetaken teng neraka. Susul, kon nyusul. Jajal ditakoni, ditanya. Kira-kira orang itu di dunia pernah nggak bermajelis ilmu? Nate ngaos nopo dereng, nopo mboten. Maka kemudian malaikat Jibril bertanya kepada orang yang masuk neraka. Kemudian ditanya, "Wahai fulan, saya diperintahkan teng Gusti Allah kan maringi pitakenan dumateng jenengan. Jenengan kinten-kinten pas teng dunia niku ngantos napa? Mlebet teng alam kubur niki, alam barzah ngantos teng neraka niki, jenengan nate ngaos napa mboten, napa dereng? Dereng. Mboten nate ngaos." Terus malaikat Jibril laporan teng Gusti Allah. Duh Gusti, si fulan wau wong lanang niku sing disiksa niku dereng nate ngaos teng alam dunia niku. Wahai Jibril takoni maning. Kira-kira niku pun boten purun ngaos kok ditakoni maning. Kok eman banget Gusti Allah. Wong jelas wis ora tau ngaji ditakoni apa maning. Ternyata Allah menyampaikan, wahai Jibril, yang kedua coba tanyakan dia. Kalau yang kedua itu tanyakan kepadanya, kira-kira dia itu pernah bareng duduk mujalasah bareng, makan bareng bersama ahlul ilmi ulama napa mboten? Mboten nate ngaos, tapi nate juguran bareng kali ahlul ilmi, makan bersama kali ahlul ilmi. Nate napa mboten? Maka ditanyakan lagi. Setelah ditanya, kula nggih dereng nate. Lho wong ngaos be mboten nate apa malih juguran jagong kali ahlul ilmi mboten nate. Nah, maringi pitakenan maning Gusti Allah niki mboten nate kepripun. Wis mengko takoni maning jajal. Eman niku rahmat Allah niku. Wis mboten nate ngaos lenggahan bermujalasah lelenggian kali ahlul ilmi nggih mboten nate. Maka tanyakan lagi. Kira-kira dia itu namanya itu enten nasab sing pada jenenge karo ahli ilmi utawi ulama napa mboten? Jenenge tok. Mungkin Muhammad sinten gitu nggih. Jeneng mawon niki saged nyelametaken saking neraka. Jeneng pada karo ahlul ilmi. Maringi pitakenan. Ini Gusti Allah maringi pitakenan. Jenengan sinten? Nang neraka kok mau ngurusi jenenge. Ternyata tidak ada yang sama satupun ahlul ilmi. Jenenge mboten pada. Maka kemudian tanyakan lagi. Pun jenenge mboten sami kon pinaringan pitakenan malih. Duh Gusti Allah pun boten kayane pun boten napa? Ya wis boten nyambung lah. Maka sudah tanyakan lagi coba, kira-kira dia punya teman kanca rencang yang teman ini ora tahu ngaji tapi seneng karo ahlul ilmi, seneng pengajian, seneng karo sing mulang. Boten tumut ngaos. Mungkin pengajian Jumat pagi, wah seneng ki ana pengajian, tapi orang teka. Tapi seneng sama yang mulang, wah sing mulang kae durung ngono saking mriku, kayane kepenak. Mboten rawuh, tapi seneng karo sing mulang. Kira-kira orang itu punya kanca rencang sing seneng ahlul ilmi, seneng kepada ilmu, tapi mboten nate ngaos. Ternyata
Iya, aku duwe kancane aku ki seneng tapi ora tau ngaji. Maka Allah kemudian sampaikan Jibril, angkat dia dari neraka, selamatkanlah, masukkanlah ke surga. Mur duwe kancaniku seneng karo sing mulang ngaji, karo seneng nek enten jadwal pengajian. Kepripun niku pilih sing pundi? Ora usah ngaji ngotone juga mlebu teng surga, tapi mlebu neraka riyin. Sing penting duwe kanca. Ini ahlul ilmi diangkatnya para ahlul ilmi sampai orang yang cinta saja kepada ahlul ilmi tidak pernah datang kepada majelis ilmu, dan dia punya teman yang senang kepada teman yang senang kepada pengajian, senang kepada ustadz-ustadz atau ulama yang mengajarkan ilmu, nanging boten nate rawuh, itu pun diselamatkan dari nerakanya Allah. Apa malih sing rawuh? Gue mbok sing teka. Makanya kita jangan sombong, oh berarti guys sing penting seneng karo duwe kanca ya berarti surga ya, tapi surganya nanti beda-beda. Teng sebelah pundine mboten ngertos. Niki sing pertama. Makanya dimuliakannya ilmu dan dimuliakannya ahlul ilmi ini sampai-sampai orang yang hanya suka saja kepada ahlul ilmi dan suka dengan kajian-kajian, kemudian punya teman yang tidak pernah ngaji, dia nggak suka kepada para ulama, itu saja bisa mendapatkan rahmat Allah. Maksudnya apa? Saya tidak menyampaikan orang ngaji bisa mlebu surga, tidak. Tapi bahwa derajatnya orang yang berilmu bisa memberikan syafaat kepada banyak orang. Apalagi bapak ibu sing rajin ngaji, mangke mbae sing sampun tilar dunya, mangke sinten, itu karena seneng dengan kita yang sering ngaji, itu bisa terkena syafaat kita, pertolongan kita. Kisah nomor 9.